and FIFA is together with Indonesia. Terima kasih Indonesia. Terima kasih PSSI. Terima kasih Kemenpora. Ya, saya terima kasih sama FIFA, sama Presiden Gianni, dan tadi juga alhamdulillah banyak juga menteri yang hadir untuk support. Sama pertanyaannya, mudah-mudahan dengan penyelenggaraan FIFA Series ini kita juga diberi kesempatan sama FIFA. Jadi kalau dan banyak pemain yang bermain di Eropa ya, memang ya kesempatan bagus buat kita untuk menaikkan kualitas secara menyeluruh tim nasional. Dan tentu seperti semua media saksikan, Coach John sudah berhasil sampai hari ini mentransformasi, dan kita harus diskusi dengan badan tim nasional dan juga dengan tentu coach terutama seperti apa rencana kerja kita semua. Saya juga kembali terima kasih sama FIFA lagi. Baru saja diinformasikan tadi sore bahwa timnas. Kabar yang paling dinanti oleh jutaan pencinta sepak bola tanah air akhirnya menemui titik terang. Spekulasi yang telah beredar selama berbulan-bulan kini berubah menjadi kenyataan yang menggembirakan. Reno Muns, pemain bertahan muda berbakat yang berkarir di Eropa, secara resmi telah menyelesaikan proses administrasinya dan kini sah menjadi warga negara Indonesia. Halo pecinta sepak bola Indonesia. Belakangan ini, satu nama kembali ramai diperbincangkan oleh para pendukung Garuda di media sosial, yaitu Reno Muns. Banyak yang bertanya-tanya, apakah pemain muda yang memiliki garis keturunan Indonesia tersebut berpeluang memperkuat timnas Indonesia di masa depan? Tim pelatih timnas Indonesia mengkonfirmasi mengenai pemanggilan atau proses bergabungnya Reno Muns. Lantas, siapa sebenarnya Reno Muns? Dan mengapa namanya kembali menjadi pembicaraan? Dalam beberapa hari terakhir, berbagai unggahan di media sosial kembali membahas Reno Muns. Sejumlah akun penggemar sepak bola Indonesia menampilkan cuplikan permainan, statistik, hingga profil singkat sang pemain. Kehadiran Muns di skuad Garuda menandai ambisi besar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, dalam membangun tim nasional yang mampu bersaing di level elit Asia, serta menatap kualifikasi turnamen global di masa depan. Saya selalu tahu bahwa suatu hari nanti, saya ingin bermain untuk negara asal keluarga saya. Darah Indonesia selalu memanggil, dan melihat perkembangan pesat timnas belakangan ini, saya yakin ini adalah momen yang tepat untuk pulang. Reno Muns, usai mengambil sumpah WNI. Keberhasilan merampungkan proses ini di tengah jadwal padat sang pemain membuktikan keseriusan federasi. Dokumen perpindahan federasi dari negara asalnya ke PSSI pun dikabarkan telah disahkan oleh FIFA tanpa hambatan berarti. Persaingan di lini pertahanan akan semakin panas sekaligus menyehatkan. Bayangkan trio bek tengah yang diisi oleh kombinasi pemain-pemain tangguh. Sisi kiri, Justin Hubner atau Nathan Chueaon. Tengah, Choba Jai Itzes atau Reno Muns sebagai sweeper pengatur tempo. Sisi kanan, Rizky Ridho atau Mes Hilgers, bulan Juli 2026 menjadi titik strategis. Dengan usainya turnamen-turnamen mayor pada pertengahan tahun, fokus timnas Indonesia kini beralih sepenuhnya pada persiapan menuju Piala AFF putaran final Piala Asia 2027 di Arab Saudi, serta fondasi awal untuk siklus kualifikasi Piala Dunia 2030. Selain itu, bergabungnya Reno Muns tidak hanya membuat gempar sepak bola tanah air. Kabar resminya Reno Muns bergabung dengan timnas Indonesia bukan sekadar berita gembira bagi publik tanah air, melainkan sebuah alarm bahaya yang berbunyi nyaring di Kuala Lumpur, Bangkok, dan Hanai. Kehadiran bek tengah tangguh didikan Eropa ini disinyalir membuat para rival regional mulai merasakan keringat dingin. Apa yang awalnya sekadar rasa gentar di atas lapangan kini telah bermutasi menjadi manuver politik olahraga. Bergabungnya bek tangguh keturunan Eropa, Reno Muns, ke dalam skuad timnas Indonesia rupanya memicu reaksi yang jauh lebih masif dari sekadar diskusi taktik. Dalam sebuah langkah mengejutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara, federasi sepak bola dari 3 negara rival utama, Malaysia, FAM, Vietnam, VFF, dan Thailand, FAT, dikabarkan telah membentuk aliansi dadakan. Mereka secara resmi melayangkan nota protes bersama kemeja Presiden FIFA, Gianni Infantino, di Zurich, Swiss.
Langkah drastis ini menggarisbawahi seberapa besar ancaman yang dibawa oleh proyek ambisius PSSI. Artikel ini akan membongkar alasan di balik protes tersebut, poin-poin tuntutan mereka, dan bagaimana PSSI menanggapi kepanikan massal ini secara historis. Malaysia, Thailand, dan Vietnam seringkali terlibat persaingan sengit satu sama lain untuk memperebutkan supremasi di Piala AFF maupun ajang SEA Games. Namun, lonjakan kualitas timnas Indonesia yang diperkuat deretan pemain grade A dari Eropa, dengan puncaknya pada peresmian Reno Mons, telah memaksa ketiga negara ini menyingkirkan ego masing-masing. Mereka menyadari bahwa jika dibiarkan, hegemoni sepak bola ASEAN akan sepenuhnya dikuasai oleh skuad Garuda dalam 1 dekade ke depan. Protes ke FIFA ini dilihat oleh banyak pengamat bukan sebagai upaya menegakkan aturan, melainkan sebagai kepanikan mereka sendiri karena tertinggal jauh dalam perlombaan membangun tim nasional yang kompetitif di level Asia. Berdasarkan draft protes yang bocor ke kalangan media internasional, ketiga federasi tersebut tidak secara langsung menyerang pribadi Reno Mons. Mereka menggunakan dalih menjaga keseimbangan kompetitif di kawasan regional. Berikut adalah 3 argumen utama yang diajukan ke FIFA. Eksploitasi celah regulasi, loophole. Mereka mengklaim bahwa PSSI telah melakukan eksploitasi agresif terhadap statuta FIFA pasal 7 mengenai kelayakan bermain mewakili tim nasional, eligibility to play for representative teams. Mereka meminta FIFA untuk melakukan audit ulang terhadap seluruh dokumen garis keturunan para pemain diaspora Indonesia, khususnya Reno Mons. Merusak ekosistem sepak bola regional. Tuntutan tersebut menarasikan bahwa menghadirkan hampir 1/11 penuh pemain yang dibina di sistem Eropa menciptakan persaingan yang tidak sehat bagi negara-negara Asia Tenggara yang masih murni mengandalkan pembinaan akademi lokal. Desakan pengetatan aturan pindah federasi. Aliansi ini mendesak FIFA untuk menerapkan masa tunggu, waiting period, yang lebih ketat atau pembatasan kuota maksimal, bagi pemain naturalisasi diaspora dalam sebuah skuad tim nasional di turnamen resmi, guna melindungi pemain asli kelahiran dalam negeri. Menghadapi manuver politik dari 3 negara tetangga, PSSI tidak terpancing emosi. Tanggapan dari Jakarta justru menunjukkan kedewasaan dan ketenangan sebuah federasi yang tahu persis bahwa mereka berada di jalur yang benar secara hukum. Tim legal PSSI memastikan bahwa setiap proses perpindahan kewarganegaraan, termasuk Reno Mons, telah melewati verifikasi berlapis, baik di tingkat hukum nasional Indonesia maupun Komite Legal FIFA. Tidak ada satupun dokumen yang dimanipulasi. Darah Indonesia yang mengalir di tubuh Mons adalah fakta biologis dan historis yang sah. Protes adalah hak setiap anggota federasi. Namun, FIFA adalah organisasi yang bergerak berdasarkan regulasi dan data, bukan berdasarkan perasaan atau kepanikan. Selama kita patuh pada statuta FIFA, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Langkah mereka justru membuktikan bahwa proyek kita berhasil. Konfederasi Sepak Bola Dunia, FIFA, secara resmi telah merilis keputusan terkait nota protes bersama yang dilayangkan oleh Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, Malaysia, THAM, dan Thailand, FAT. Hasilnya, protes tersebut ditolak mentah-mentah. Dalam putusan cepat yang dikeluarkan oleh Komite Disiplin dan Legal FIFA di Zurich, Swiss, otoritas tertinggi sepak bola dunia itu menegaskan bahwa proses naturalisasi dan perpindahan Federasi Reno Mons ke PSSI sepenuhnya sah dan tidak melanggar satupun pasal dalam statuta FIFA. Keputusan ini sekaligus menjadi pukulan telak bagi aliansi kepanikan 3 negara tetangga dan menjadi kemenangan absolut bagi diplomasi PSSI. Penolakan FIFA atas protes Vietnam, Malaysia, dan Thailand adalah penegasan status quo baru di Asia Tenggara. Dominasi tidak lagi bisa dipertahankan lewat keluhan birokrasi, melainkan harus dibuktikan lewat kualitas dan visi pembinaan. Timnas Indonesia, dengan dukungan sistem legal federasi yang solid dan skuad yang semakin mewah, telah memenangkan pertempuran di luar lapangan. Kini, saatnya Reno Mons membuktikan bahwa keringat dingin yang dirasakan para rival regionalnya adalah ketakutan yang sangat beralasan. Era baru Garuda telah benar-benar dimulai.